Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman pencinta Al-Quran, jamaah ruang mengaji kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di channel Ruang Mengaji Kita, tempat belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Di pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang salah satu hukum bacaan tajwid yang sering kita jumpai di dalam baca Al-Quran, yaitu mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Bagaimana cara membacanya? Apa saja kesalahannya dalam baca mad tabi'i? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Mad tabi'i adalah bacaan panjang alami dalam baca Al-Quran. Disebut tabi'i karena ini adalah panjang yang wajar dan paling sering muncul, teman-teman semua. Panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, apa itu 2 ketukan? Ketukannya itu wajar saja. Tuk, tuk. Nah, itu 2 ketukan. Jangan tuk, tuk. Nah, itu tidak wajar, itu terlalu cepat. Atau tuk. Tuk, nah itu terlalu pelan, teman-teman. Jadi yang wajar saja, tuk, tuk. Nah itu 2 ketukan, panjangnya seperti itu. Contohnya apa? Ola, nah, itu 2 ketukan. Nah kemudian apa saja huruf mad itu? Huruf mad itu ada 3. Saya ulang lagi, huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah alif. Kalau di dalam huruf hijaiyah itu ada 28 itu, alif menjadi permulaan daripada huruf-huruf hijaiyah, yaitu yang lurus berdiri itu namanya alif. Teman-teman pasti sudah tahu perbedaannya alif dan hamzah. Kalau alif itu tidak ada harokatnya, kemudian kalau hamzah itu ada harokatnya. Jadi alif ketika diberi harokat maka menjadi hamzah, dan itu bukan alif, dan itu bukan menjadi huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3. Saya ulang lagi, yang pertama adalah alif, kemudian yang kedua adalah wawu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu wawu. Kemudian yang ketiga adalah ya. Nah, ya ini juga teman-teman pasti sudah tahu. Jadi ada 3, alif, wawu, dan ya. Syaratnya menjadi huruf mad itu apabila ada alif didahului oleh huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Nah itu pasti, teman-teman. Setiap huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, nah, maka dibaca mad tabi'i. Nah, itu sering kita jumpai dalam bacaan Al-Quran. Ini banyak sekali dalam Al-Quran itu. Misalnya qala, nah, huruf qaf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif. Nah, ini bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Cara bacanya kayak tadi, yaitu 2 ketukan ya, panjangnya 2 ketukan, jangan lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu lebih, teman-teman. Jadi bacaannya itu cukup 2 harokat atau 2 ketukan yang wajar saja. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah itu dalam surat Maryam itu. Itu qala. Nah itu bacaannya jangan qala, atau bacaannya jangan qala. Nah, jangan terlalu panjang. Cukup wajar saja. Qala. Kemudian yang kedua adalah wawu. Jadi syaratnya wawu itu adalah harus didahului oleh huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Saya ulang lagi, harus didahului oleh huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Contohnya apa? Contohnya tadi kalau untuk alif adalah qola, kemudian untuk wawu adalah yaqulu. Nah, masih sama satu kalimat. Jadi tadi kalau qola itu adalah fi'il madhi, sekarang yaqulu, nah, ini fi'il mudhari'nya.
yaqulu. Nah, itu qaf berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu mati. Oh ya teman-teman, jadi wawu ini syaratnya adalah wawu mati atau wawu sukun. Jadi apabila ada wawu sukun didahului oleh huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dibaca mad tabi'i. Nah, ini sudah ada dua huruf, alif, wawu. Nah, sekarang yang terakhir adalah ya. Nah, ya ini syaratnya juga harus mati atau sukun. Jadi apabila ada ya sukun yang didahului oleh huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Kalau wawu tadi dhammah, kalau alif tadi fathah, kemudian kalau ya atau ya mati ini didahului oleh huruf-huruf yang berharokat kasroh. Contohnya apa? Contohnya masih dalam satu kalimat tadi. Kalau tadi sudah kola yaqulu, sekarang qila. Nah, ini qaf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka dibaca mad tabi'i. Panjangnya harus 2 harokat atau 2 ketukan. 2 ketukan saja. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi saya ulang lagi, huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, wawu mati, dan ya mati. Jadi alif ini harus didahului oleh huruf-huruf yang berharokat fathah, kemudian wawu mati didahului oleh huruf-huruf yang berharokat dhammah, kemudian ya mati didahului oleh huruf-huruf yang berharokat kasroh. Kemudian kesalahan dalam membaca mad tabi'i itu apa? Adalah membacanya itu dibaca terlalu cepat sekali. Itu terlalu cepat, seakan-akan tidak ada matnya. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah dibaca terlalu panjang. Qala atau qila atau yaqulu. Itu terlalu panjang. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar tentang mad tabi'i. Ingat, ini adalah dasar tajwid yang sangat penting untuk dikuasai karena hampir setiap halaman Al-Quran mengandung mad tabi'i. Kalau teman-teman merasa terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Juga aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya pamit undur diri dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terus semangat dalam membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca ada pahala yang menanti. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.